Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis terhadap karakteristik ekonomi negara ASEAN. Anak-anak, kita ingat kembali, dulu kita sudah pernah membahas tentang negara ASEAN, yaitu perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Nah, negara-negara anggota ASEAN yang pertama bergabung dengan ASEAN ada 10 negara. Di antaranya adalah Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, Laos, Indonesia, Malaysia, Filipina, Kamboja, Singapura, dan Vietnam. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kita akan membahas tentang karakteristik ekonominya. Yang pertama kita bahas adalah Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian, perikanan, dan bahan tambang. Komoditas utama atau hasil utama pertanian adalah padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau. Kemudian hasil perikanan dengan komoditas utamanya adalah ikan cakalang, kepiting, udang, tuna, tongkol, dan rumput laut. Kemudian bahan tambang, komoditas utamanya adalah minyak dan gas bumi, kemudian batu bara, tembaga, emas, dan perak. Selanjutnya, negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alamnya. Negara ini memiliki pendapatan per kapita yang tinggi karena gas alamnya melimpah. Kemudian yang ketiga, negara Filipina. Mata pencaharian yang utama di Filipina adalah pertanian dan perkebunan. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Selain itu, warga Filipina juga bekerja di bidang pertambangan dan juga perdagangan. Kemudian negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian yang terbesar adalah padi dan karet. Kemudian negara Vietnam. Mata pencaharian yang utama di Vietnam adalah pertanian, diantaranya padi. Perkebunannya menghasilkan karet dan kopi, sedangkan hasil hutan di Vietnam menghasilkan kayu jati. Hasil tambangnya adalah minyak bumi dan biji besi. Namun saat ini sektor pariwisata juga mulai berkembang di Vietnam. Nah, sektor pariwisata yang berkembang di Vietnam adalah pada masa sebelum pandemi, tetapi saat pandemi seperti ini tentunya sektor wisata di negara Vietnam juga mengalami penurunan karena masih beberapa tempat di Vietnam masih ditutup, hampir sama kondisinya seperti di Indonesia. Kemudian selanjutnya negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong, sehingga pertanian merupakan mata pencaharian terbesar di negara ini. Selain itu, kawasan hutan yang luas dan lebat membuat hasil hutan menjadi salah satu bahan baku industri pemotongan kayu. Laos juga mengembangkan sektor perdagangan dengan komoditas ekspor utama hasil pertanian, hasil hutan, dan hasil tambangnya berupa timah. Kemudian Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi merupakan hasil pertanian terbesar di Thailand. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Keunikan bangunan budaya menjadikan sektor pariwisata juga menjadi penghasilan utama bagi Thailand. Selanjutnya adalah Malaysia. Nah, Malaysia ini adalah tetangganya Indonesia. Kegiatan ekonominya di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan kegiatan ekonomi yang mengalami pertumbuhan tercepat.
Jadi negara Malaysia itu terlibat dalam perdagangan ekonomi nasional dan perkembangannya cukup pesat di negara Malaysia. Yang selanjutnya adalah negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama pertanian di Myanmar. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Tadi selain Thailand ya, kalau Thailand sebagai lumbung padinya, Myanmar juga penghasilan padinya termasuk yang terbesar. Yang terakhir adalah Singapura. Singapura itu merupakan negara yang paling maju di kawasan ASEAN. Kegiatan perekonomiannya bergerak di bidang jasa, industri, perhubungan, dan perbankan. Demikian penjelasan Ustadzah tentang keadaan ekonomi suatu negara-negara ASEAN ya, 10 negara anggota ASEAN. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.